Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Infal. Kali ini saya akan membahas tentang IEEE Floating Point Standard ya guys. Jadi sebelumnya kalian telah mempelajari tentang binary representation ya guys dari fraction ya. Binary dari fraction ya. Nah itu adalah bentuk biner dari fraksi ya. Tapi di dalam komputer itu ya guys, kita punya standar ya guys, namanya IEEE Floating Point Standard ya. Jadi bentuknya bukan seperti fraction yang ini ya guys, yang binary ini ya guys. Jadi beda ya, beda. Nah ini ada standarnya tersendiri ya. Jadi kita punya standar tersendiri yang akan kita pelajari di segmen ini ya guys. Mari kita simak segmen ini. Nah, jadi ini sedikit sejarah ya guys. Jadi pada tahun 85 ya, jadi sebuah organisasi di dalam electrical engineering ya guys. Jadi menetapkan standar ya, standar 754 eh, sebagai apa? Standar untuk floating point ya, arithmetic floating point di dalam komputasi di komputer ya. Jadi sebelumnya banyak sekali ya format-format yang beredar ya, yang digunakan untuk merepresentasikan floating point ya, atau bilangan pecahan ya guys. Nah, ini standar ini digunakan ya oleh sebagian besar CPU ya guys, termasuk ya Intel, semuanya menggunakan standar IEEE floating point ini ya guys. Jadi standar ini bukan bentuk biner dari fraction ya guys. Jadi yang sebelumnya ya sepertiga ya, sepertiga kan 0,0101 terus ya. Nah yang ini nih, yang ini tuh bukan IEEE floating point standar ya. Ya bukan ya guys, ini adalah bentuk biner dari fraction ya. Nah, di ujian tuh biasanya ada tuh yang jawabnya ini ya guys, jawabnya ini ya. Yang kita tanya floating point standar, kita suruh convert, ternyata dia malah ngejawabnya yang fraction dari biner ya guys. Nah ini saya tekankan di sini karena sebelumnya pengalaman seperti itu ya guys. Jadi perlu dibedakan antara fraction bentuk binernya dan IEEE floating standar. Nah ini disebabkan oleh beberapa alasan ya, numerical concerns ya. Jadi standar ini tuh asik buat seperti rounding, overflow dan underflow ya guys. Jadi enak ya, bisa langsung diimplementasikan. Nah ini lalu juga standar ini cepat ya, di hardware mudah untuk didesain dan diimplementasikan seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa dibuat standar IEEE floating point. Nah, kita langsung saja ke representasinya ya. IEEE floating point representation ya. Jadi ini ya, bukan yang binary fractional ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya guys. Bentuknya adalah, intinya adalah yang pertama adalah sign-nya apakah dia bernilai 0 atau bernilai positif atau negatif, ini yang membedakan. Yang kedua adalah nilai dari magnitudenya ya guys. Jadi nilai pentingnya ya. Nilai pentingnya 1, berapa gitu ya. 1,0011 gitu ya guys. Lalu kita kalikan dengan eksponennya ya guys. Eksponennya ya dikalikan dengan misalkan 2 pangkat 4 ya guys. Seperti itu. Nah ini standarnya ini ya persis sama dengan konsep bilangan penting ya guys. Bilangan penting itu ya 1 dikali 2 pangkat eksponennya. Seperti itu. Nah, floating point standar dari IEEE itu
juga mengikuti seperti itu ya guys. Ditambah sign-nya ya, apakah dia minus atau plus ya, itu dibedakan di bit S-nya seperti itu. Nah, jadi ini ya sign bit S determines whether the number is negative or positive. Lalu significant M magnitude-nya ya guys. Jadi punya nilai fractional value dari 1,0 sampai 2 ya. Sampai 2. Nah, 2-nya itu bukan 2 banget ya guys. Jadi 2 kurang ya guys. 1,9999 seterusnya ya guys. Tergantung berapa bit kita bisa merepresentasikannya. Seperti itu. Nah, I-nya adalah eksponennya yang ininya guys ya. 2 pangkat berapanya gitu ya. Karena ya 2 pangkat ya udah pasti 2 pangkat. Tinggal berapa pangkatnya itu ditunjukkan oleh I. Seperti itu. Nah, encodingnya di dalam representasi bitnya seperti ini ya guys. Jadi kita punya MSB, most significant bit itu sebagai sign bit ya guys. Mau itu 0 atau 1. Ini bisa 0 atau 1 ya guys. Ya sama ini, kalau 0 ya berarti nilai dari floating point-nya adalah positif. Kalau 1 ya berarti ini ya guys, persamaan ini ya guys, minus 1 pangkat 1. Ya dia mau nggak mau ya minus 1 ya sama ya guys. Jadi negatif, dia menegasikan. Lalu yang EXP ini adalah encoded ya, encoded eksponensial ya. Encoded eksponensial yang ini ya guys, yang 4 ini kita encodekan jadi ini guys. Tapi nilainya nggak serta-merta ini ya guys. Nanti kita pelajari cara menencodekan ini ya, encoded EXP ini ya. Cara mengkonversikan dari nilai E besar ini ke nilai EXP atau encoded eksponen ya. Seperti itu ya guys. Lalu yang terakhir adalah frac ya guys. Jadi nilai fraksionalnya ya yang terakhir ya. Yang sisanya adalah nilai fraksionalnya ya. Nah ini definisi ini ya. Definisi panjang bitnya berbeda-beda ya tiap mesin ya. Nah kalau yang S kan udah pasti ya 1 bitnya ya, 1 bit ya. Kalau yang EXP bisa macam-macam ya guys. Terserah kalian, bisa 8 bit gitu ya guys. Nah ini sisanya berapa gitu ya guys, 7 bit gitu ya guys, bisa aja ya guys. Nah itu tergantung dengan definisi atau standar di mesin masing-masing seperti itu. Jelas ya guys, jadi intinya kalian ingat bahwa floating point representation itu ya mirip dengan bilangan konsep bilangan penting ya guys. Jadi 1 koma dikali 2 pangkat berapa, seperti itu. Nah ini contoh dari presisi ya atau alokasi bit di tiap field ya, di tiap field. Field itu ya S, EXP atau frac ya, di sebuah mesin ya. Ini contohnya mesin 32 bit, dia biasanya S-nya 1 bit, EXP-nya 8 bit, fractionalnya 23 bit gitu ya. Lalu yang double precision 64 mesin 64 bit, S-nya 1 bit, EXP-nya 11 bit, fractionalnya 52 bit ya sisanya. Lalu yang terakhir ini yang Intel only ya, yang nggak standar ya ini ya. Jadi bisa sampai 80 bit ya guys. Jadi panjang besar sekali nih ya guys. Jadi 80 bit. Satu sign-nya 15 eksponensialnya, fractionalnya bisa sampai 64 bit ya guys. Nah ini kalian bisa baca-baca dulu ya guys. Jadi kalian pahami secara mendasar dulu konsep dari IEEE floating point standard ini ya guys. Nah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Minggu depan akan detailnya akan kita lanjutkan. Nah ini adalah akhir segmen dari segmen kelima, pekan ketiga. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti ya, mengerti materi-materinya dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.